Bun, suami saya sudah bilang maaf dan tidak selingkuh lagi. Tapi saya kok merasa bahwa suami di sini masih ada yang ditutup-tutupi ya, Bun. Apalagi suami sudah ketahuan selingkuhnya ini lebih dari 1 kali dengan wanita itu. Apa ya yang harus saya lakukan dalam kondisi seperti ini? Saya inginnya membuat suami saya setia dan sayang tulus lagi sama saya, Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bunda yang dirahmati oleh Allah. Itu tadi, Bun, adalah salah satu keluhan dari klien saya, di mana beliau pernah diselingkuhi suaminya lebih dari sekali. Dan setelah beliau ikut bimbingan saya, nah saat ini ada kabar bahwa suaminya ini sudah minta maaf dan bilang mau tobat dan gak akan selingkuh lagi. Tapi beliau di sini sebagai istri tuh masih merasa ragu nih, Bun. Duh, jangan-jangan ini suamiku tobatnya gak serius nih. Nah, ini mungkin juga banyak dirasakan para istri di luar sana ya. Dan kemungkinan Bunda di sini juga termasuk salah satu yang ikut merasakannya. Nah, lalu gimana sih cara kita menempatkan diri di kondisi seperti ini? Secara lahir, suami di sini sudah baik ya, bilang taubat dan janji mau berhenti selingkuh. Tapi di sisi lain, itu kita masih ada rasa was-was bahwa suami di sini masih menyembunyikan sesuatu dari kita yang bikin kita malah jadi insecure. Nah, maka solusinya yang pertama adalah buat surat perjanjian dan kesepakatan bermaterai dulu, Bun. Ya, di sini saya sudah sering bahas tips ini ya di video-video saya sebelumnya. Isinya ya berupa apa yang harus dilakukan Bunda dan suami ya untuk memperbaiki rumah tangga, dan juga apa hukuman yang akan diterima suami jika sewaktu-waktu ketahuan selingkuh lagi. Tujuan dari surat ini itu adalah untuk membuat Bunda lebih tenang ya, karena secara lahir Bunda sudah berusaha mengunci pergerakan suami. Nah, lalu yang kedua nih, Bun, PR Bunda adalah menenangkan hati dan membuang semua rasa insecure, was-was, dan segala keraguan. Karena yang namanya hubungan itu selalu membutuhkan yang namanya trust. No trust, no relationship. Jadi selama Bunda masih insecure, masih ragu, nah selama itu juga suami sulit lengket dan terkunci hatinya ke Bunda. Kenapa? Ya karena Allah berkehendak sesuai prasangka hambanya. Dan pikiran kita itu, Bun, memancarkan energi. Nah, kalau pikiran kita serba ragu, was-was, cemas, takut, ya maka ini akan jadi sinyal untuk dipancarkan ke suami. Nah, yang terjadi kemudian ya alih-alih suami jadi lengket dan terkunci hatinya ke Bunda, yang ada malah suami malah nggak nyaman sama perilaku Bunda. Suami yang seharusnya mudah didekati dalam kondisi yang normal, malah jadi semakin berjarak sama Bunda. Kenapa sampai begitu? Ya karena di mana-mana, Bun, suami itu baru merasa nyaman ketika dia diberi kepercayaan. Ya ini gak mudah memang ya, Bun. Apalagi kalau Bunda masih mengalami trauma. Maka kalau Bunda masih mengalami trauma, maka saran saya ya trauma ini harus dibuang dulu. Nah, insya Allah saya siap membantu lewat terapi pemurnian hati untuk membantu Bunda membuang luka batin Bunda, mengurangi kecemasan, dan melenyapkan trauma Bunda atas perselingkuhan suami. Ya harapannya setelah terapi nanti Bunda itu bisa lebih plong, lebih mampu untuk berpikir positif, dan hati pun terasa lebih tenang, dan aura Bunda pun akan lebih terpancar. Saran saya yang kedua nih, Bun, kalau Bunda ingin rumah tangga adem ayem dan suami nyaman untuk setia sama Bunda, maka tutup mata Bunda atas apapun yang dilakukan suami di luar rumah. Suami mau ngapain di luar rumah, itu bukan urusan kita, Bun. Urusan kita adalah membahagiakan diri kita, supaya aura kita tetap positif, ya, sehingga pelayanan kita, sikap kita, tutur kata kita itu bisa membuat suami nyaman sama kita. Udah, itu tok, Bun. Dan sebenarnya di sini Bunda bisa tiru akhlak Rasulullah. Rasulullah itu pernah didatangi oleh orang munafik ya, yang berikrar masuk Islam dan memuji-muji Rasul. Nah, para sahabat ya, seperti Abu Bakar dan Umar, waktu itu tahu nih isi hati para munafik yang sesungguhnya. Bahkan Umar pun itu sempat mengingatkan Rasulullah atas
kemunafikan mereka. Tapi nih Bun, coba nih Bunda lihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah waktu itu. Apakah Rasulullah tidak tahu kalau orang munafik ini tuh punya niat buruk? Nggak mungkin kalau Rasul nggak tahu. Wong Rasulullah itu gerak-geriknya itu dikendalikan oleh wahyu langsung dari Allah kok. Betul nggak Bunda? Tapi apa yang beliau lakukan? Beliau di sini tetap baik sama orang-orang munafik itu Bun. Orang-orang munafik itu kan kalau di depan kita dia menunjukkan kalau dirinya baik ya. Dan itulah yang kita jadikan pedoman, bukan isi hatinya. Kita tidak boleh menghakimi atau berprasangka atas isi hati orang lain. Lihat Rasulullah Bunda, meskipun beliau tahu isi hati kaum munafik, beliau mencontohkan bahwa kalau orang itu secara lahiriah masih baik sama kita, maka akhlak kita juga harus baik sama dia. Ya, siapa tahu dengan kebaikan kita yang tulus dan dilakukan secara istiqomah, ditunjang dengan prasangka kita yang baik ke orang tersebut, maka pelan-pelan hatinya akan terketuk. Begitu juga dengan suami. Bisa jadi di awal-awal dia mulai taubat. Ya, banyak godaan untuk dia kembali berpaling dari Bunda. Dan itu wajar, karena istiqomah dalam taubat itu berat. Ya, makanya kita perlu sambut taubatnya suami ini dengan sambutan yang positif. Karena dengan begitu, suami akan merasa bahwa taubatnya itu nggak sia-sia. Ya, ternyata ya ada feedback positif dari istri. Ternyata taubat itu enak. Ya, ternyata taubat itu nyaman. Hati lebih tenang. Ternyata berada di jalan yang benar itu lebih menggiurkan daripada menuruti godaan hawa nafsu. Nah, kalau suami Bunda sampai punya pikiran-pikiran semacam ini, maka insya Allah akan lebih mudah untuk Bunda dalam mengunci hatinya. Oke, silahkan Bun, bisa dipraktekkan ya. Jika dalam prakteknya nanti Bunda menemukan kendala, oke, silahkan Bunda bisa konsultasikan secara privat atau Bunda bisa ikut program bimbingan bersama saya untuk membantu ikhtiar Bunda dalam mengunci kesetiaan suami secara lahir maupun spiritual. Baik, semoga video ini bermanfaat dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.